Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Binti Nikmatunjanah dari Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya mau membuat video pembelajaran sebagai tugas PPAK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Disimak baik-baik ya videonya, semoga bermanfaat untuk semua. Baik, di sini saya akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Kalian tahu nggak apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ya, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran secara kuantitatif. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses menuju ke kedewasaan. Perkembangan merupakan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Contoh perkembangan pada manusia yaitu perubahan susunan dan fungsi organ-organ pada tubuh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari suhu, tanah, cahaya, air dan kelembapan, nutrisi, dan faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Yang pertama, mari kita bahas tentang faktor eksternal. Yang pertama, suhu. Suhu sangatlah berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Misal, pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau akan lebih cepat panen dibandingkan padi yang ditanam pada awal musim penghujan. Karena rata-rata suhu pada musim awal kemarau lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu pada awal musim penghujan. Jadi, suhu sangatlah berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tanah. Tanah sangatlah berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman akan tumbuh dan berkembang pada tanah yang memiliki nutrisi dan unsur hara yang sesuai dengan tanaman itu butuhkan. Yang ketiga, cahaya. Cahaya matahari sangatlah mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari saat fotosintesis, tetapi cahaya matahari juga bisa memperlambat pertumbuhan dan perkembangan karena cahaya matahari dapat merusak hormon auksin. Yang keempat, air dan kelembapan. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan hidup. Yang terakhir, nutrisi. Nutrisi atau makanan merupakan bahan baku sumber energi dalam proses metabolisme. Kuantitas dan kualitas nutrisi sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Misal, tanaman butuh nutrisi berupa air dan zat hara. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ada dua, yaitu gen dan hormon. Gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat genetik yang diturunkan dari induknya ke generasi berikutnya. Gen sangat mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Gen juga mempengaruhi proses metabolisme, sehingga gen sangatlah mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan semua fungsi organ dalam tubuh. Tetapi hormon memberikan pengaruh besar dalam mengatur proses dalam tubuh. Misal, hormon auksin memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua, asam etilen berperan dalam pematangan buah dan perontokan daun. Yang ketiga, asam traumalin. Asam traumalin berperan dalam regenerasi sel apabila ada sel jaringan yang rusak. Dan masih banyak lagi contoh hormon yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk semua.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.